Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ustadz harap anak-anak diberikan kesehatan ya. Oke, hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4. Oke anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz mulai, Ustadz mau tanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustadz harap semuanya diberi kesehatan dan selalu jaga kesehatan ya. Oke. Di sini nanti pada hari ini kita akan belajar pelajaran di bab 3 dan bab 4. Karena minggu lalu kita sudah belajar bab 1 dan juga bab 2. Oke anak-anak, untuk pelajaran bab 3 dan bab 4 ini kita akan membahas isi dari surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Oke. Untuk pertamanya, Ustadz akan membacakan surah Al-Ma'un serta menjelaskan isi kandungan surah Al-Ma'un. Sebelum Ustadz bacakan, mohon anak-anak semua didengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, itu tadi dari bacaan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang Ustadz akan menjelaskan isi kandungan dari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekkah serta tergolong dari surah Makkiyah. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, surah Al-Ma'un diturunkan setelah surah At-Takasur. Yang ketiga, nama dari surah Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang artinya bantuan atau pertolongan. Dan yang keempat, surah Al-Ma'un disebut juga surah Ad-Din yang artinya agama. Ya anak-anak, surah Al-Ma'un ini diturunkan karena pada suatu ketika ada sebuah peristiwa yang dimana ada salah seorang tokoh Quraisy yang menghardi anak yatim. Ketika itu salah satu tokoh Quraisy yang bernama Abu Sufyan sedang menyembelih unta. Kemudian datang seorang anak yatim untuk meminta sedikit daging unta yang disembelih tersebut. Namun Abu Sufyan tidak mau memberikan daging kepada anak yatim tersebut. Dia justru menghardi dan mengusirnya. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa dalam surah Al-Ma'un itu berisi tentang peringatan keras bagi orang-orang yang suka mendustakan agama Allah, yaitu diantaranya yang pertama, peringatan bagi orang yang suka menghardi anak yatim. Anak-anakku sekalian, kalau kita bertemu dengan anak yatim, kita tidak boleh menghardi atau menjelek-jelekannya. Dan kalau bisa kita harus saling menyayangi. Yang nomor 2 yakni peringatan bagi orang yang suka
lalai dalam sholat, yaitu mereka yang mengerjakan sholat bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapat pujian dari orang lain, yaitu riya. Oke, selain itu, melalui surah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling berbagi dan membantu sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan. Oke anak-anak, itu tadi sebagian isi kandungan serta penjelasan surah Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya Ustadz akan membacakan bacaan surah At-Takatsur. Mohon didengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Oke, dalam surat At-Takatsur dijelaskan, yakni surat ini terdiri dari 8 ayat yang tergolong surah Makkiyah. Kemudian nomor 2, surat At-Takatsur ini diturunkan di kota Mekah dan setelah surah Al-Kautsar. Dan yang ketiga, surah ini memiliki arti bermegah-megahan, merupakan surah yang keberapa? Ke-102 dalam Al-Quran. Oke anak-anak, dan surah At-Takatsur di sini itu menjelaskan tentang apa? Yang pertama, yakni peringatan atau ancaman bagi orang yang bermegah-megahan, ya. Jadi maksud dari bermegah-megahan ini adalah memperbanyak harta dan kemewahan hidup. Bermegah-megahan itu sama saja saling berlomba-lomba mengumpulkan harta hingga membuatnya lalai akan perintah Allah dan lebih mencintai dunia. Ia menjadi lupa waktu dan menghabiskan tenaga demi mengumpulkan kekayaan, kekayaan apa? Materi, sehingga tidak jarang meninggalkan sholat. Nah, yang kedua, peringatan bagi orang yang selalu sibuk dalam urusan dunia dan dimasukkan neraka jahim. Jadi kita anak-anak ya, jangan selalu bermegah-megahan dalam urusan dunia. Ingat juga akhiratnya. Oke, sekian dari Ustadz untuk penjelasan dari surah Al-Ma'un dan juga surah At-Takatsur pada minggu ini. Kemudian Ustadz akan kasih tugas, yaitu menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, yakni surah Al-Ma'un terdiri dari ayat. Nomor 2, tulislah isi kandungan surah Al-Ma'un yang kamu ketahui, yang seperti Ustaz jelaskan tadi ya. Yang ketiga, surah At-Takatsur mempunyai arti. Yang keempat, tulislah pemahaman singkat tentang isi kandungan surah At-Takatsur. Oke anak-anak, itu tadi pelajaran Al-Quran Hadis untuk minggu ini. Ustadz rasa Ustadz cukupkan sampai di sini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang tidak Ustadz jelaskan, dan Ustadz minta maaf jika ada kesalahan kata atau kekhilafan dari diri Ustadz. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.